Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Fitri Setiarini dari SMP 2 DW, Yuli Mayasari dari SD 1 Ternate, dan saya Isnawati dari SD 3 Piji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, Bagaimana Bu Isna kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik, Bu Isna, untuk hari ini nanti saya akan mengobservasi, melihat Bu Isna melakukan coaching dengan biji. Nah, nanti di sini saya akan memberikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu. Kira-kira nanti jenengan coach dan Buci sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana Uci nanti merespon pertanyaan dari Bu Isna. Baik Bu Isna, sebelum melakukan coaching, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Dan yang kedua yaitu dengan menumbuhkan kalimat-kalimat yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua Bu Isna, bagaimana bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu dengan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu akan menggali potensi Uci untuk menemukan solusi dari apa yang diinginkan. Pertanyaan ketiga Bu Isna, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya, yang pertama yaitu menggunakan alur tirta secara lembut, dan yang kedua yaitu untuk menggali ide-ide dari Uci untuk menemukan solusi untuk dari permasalahannya tersebut. Ya, demikian Bu Isna 3 pertanyaan dari saya. Ya. Untuk kemudian selanjutnya Bu Isna melakukan observasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna. Oh iya, saya dengar dari Bu Fitri katanya Bu Yuli tadi mencari saya. Ada perlu apa ya Bu Yuli ya? Iya betul Bu Isna. Tadi saya mencari Bu Isna. Begini Bu Isna, sebelumnya Bu Isna ada waktu tidak? Sebentar saja buat saya mau bercerita Bu Isna. Oh iya, silakan Bu Yuli. Apa tujuan Bu Yuli ketemu saya? Bisa diceritakan? Iya Bu Isna. Terima kasih ya Bu Isna ya. Ya. Begini Bu Isna, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu Isna. Iya. Dalam melaksanakan tugas ataupun saat saya memberikan tugas itu paling cuma 50 atau 60% siswa yang mau mengerjakan tugas dari saya. Menurut Bu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Bu Isna ya, itu mungkin karena pembelajaran yang saya berikan kepada murid saya itu membosankan, sehingga murid itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam menerima pelajaran yang saya berikan Bu Isna. Karena itu loh Bu Isna, saya itu seringnya untuk berbicara ataupun bercerita kepada siswa di depan kelas. Mungkin mereka itu merasa ngantuk ataupun bosan kepada saya. Terus selain itu, saya juga kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka berpendapat dan aktif berbicara saat pelajaran yang saya berikan Bu Isna. Oh, kalau begitu, ya Bu. Ya Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid itu antusias dalam pembelajaran itu? Kalau menurut saya Bu, murid-murid itu bisa antusias, bisa lebih bersemangat lagi dalam menerima pelajaran itu kalau saya itu memberikan pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang tidak membosankan bagi mereka, tidak monoton lah Bu Isna. Wah, bagus sekali.
dengan Bu Yuli. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya murid itu bisa aktif dalam pembelajaran di kelas itu yang pertama saya mengajarnya itu harus berpusat pada peserta didik Kusna. Ya. Selain itu saya juga yang tadinya saya kan tidak melibatkan siswa berperan aktif dalam pelajaran saya ya Bu. Untuk kali ini mungkin saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat di dalam kelas, mungkin siswa itu bisa lebih kreatif dan lebih senang lah Bu. Selain itu saya juga memberikan ice breaking Bu pada di sela-sela pembelajaran saya sehingga murid itu senang, tidak ngantuk. Biasanya murid kalau diberikan ice breaking kan tambah fokus dan tambah senang Bu. Itu loh Krisna. Lalu kalau boleh tahu ya Bu Yuli, Ibu menggunakan sumber belajar apa sih di kelas? Nah itu Bu, saya itu sebenarnya kalau di kelas itu cuma memberikan LKS Bu dan buku paket yang dari perpustakaan itu loh Bu. Cuma itu yang biasanya saya berikan kepada siswa. Lalu adakah sumber lain Bu? Misalkan buku-buku dari perpustakaan? Ada Bu, seharusnya banyak sekali sumber belajar itu. Selain buku dari perpustakaan, saat ini ya anak itu mulai senang itu dengan video dari YouTube. Itu kan selalu lebih senang ya Bu ya dalam menerima pelajaran dan mungkin mereka lebih menangkap pembelajaran yang saya berikan. Atau mungkin sekarang yang sedang lagi ngetren itu Bu, anak-anak kan biasanya sudah bisa menggunakan TikTok ataupun menggunakan ya IG itu kan bisa ya Bu ya. Atau menggunakan PPT lah agar siswa itu bisa lebih senang, lebih antusias lagi dalam menerima pelajaran dari saya. Nah, betul sekali Bu Yuli. Dengan menggunakan media sosial ya dan juga media-media IT yang ada seperti TikTok, Instagram, Facebook dan yang lainnya dapat membantu siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi apa rencana Bu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Yang saya rencanakan ya Bu Isna ya, yang pertama saya itu mau merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan lagi dengan sumber belajar yang lainnya ya. Yang tadinya saya hanya menggunakan LKS, paket dari perpus, sekarang ini saya pengen merancang yang lebih baik lagi dengan menggunakan video misalnya ya Bu ya, atau PPT ataupun nanti ada TikTok ataupun IG, nanti saya masukkan ke dalam pembelajaran kepada siswaku. Selain itu saya juga ingin memberikan tadi Bu, breaking kepada siswa agar mereka lebih giat dalam belajar lagi, lebih antusias dalam belajar, sehingga mereka dalam mengerjakan tugas pun mereka lebih bersemangat lagi gitu Bu. Nah, tidak bosan lah. Kemudian saya juga memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu, yang mulanya saya itu memberikan tugas kepada siswa itu terlalu banyak dan cuma memberikan sumber belajar dari LKS dan buku paket tadi. Nanti saya akan memberikan sumber belajar lainnya yang saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid, yang istilahnya itu loh Bu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, nanti sehingga murid itu merasa tidak dipaksa dalam mengerjakan tugas itu Bu Isna. Ya, bagus sekali Bu Yuli ya, dengan pemanfaatan media-media yang ada dan yang beragam ya, semoga dapat membantu Bu Yuli dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD ini. Bagus sekali rencana Bu Yuli, semoga berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen dulu selalu membuat atau merancang pembelajaran yang lebih baik lagi, yang mengasihkan lah tentunya bagi siswa. Selain itu saya juga menggunakan banyak sumber belajar dari manapun Bu, tidak hanya dari terpacu pada buku pelajaran, buku LKS, tapi nanti tadi saya menggunakan video dan lain sebagainya itu nanti, sehingga murid itu bisa mengeksplorasi materi itu loh Bu, dapat menjalankan merdeka belajar. Selain itu murid juga lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Itu Bu. Bagus sekali Bu Yuli, saya sangat mendukung ya
Semoga berhasil ya Bu Yuli ya. Ya Bu Isna, terima kasih ya Bu Isna ya. Ya Bu Yuli. Sudah bisa meluangkan waktu untuk saya bisa sharing kepada Bu Isna, sehingga saya ini yang punya masalah itu bisa lebih plong lah Bu, sudah bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan dan sudah mendapat solusinya Bu Isna. Ya Bu Yuli, semoga solusi ini ya dapat menjadi awal dari keberhasilan kita di sekolah. Ya Bu Isna, terima kasih ya Bu Isna. Sama-sama Bu Yuli. Semoga kedepannya kita semua ini bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa ya Bu Isna ya. Ya, semoga Bu Yuli, semoga Allah menjaga. Terima kasih ya Bu Isna ya. Ya. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Isna, tadi saya sudah mengamati kegiatan yang Bu Isna lakukan dengan Bu Yuli, yaitu coaching, mendengarkan cerita dari Bu Yuli. Di sini saya mau menanyakan, apakah yang sudah dilakukan Bu Isna pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi inti yang telah saya lakukan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dan berkualitas. Oke. Ya, ini juga saya mengamati ketika Bu Isna melakukan coaching. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi saya, yaitu tadi Bu Isna dan Bu Yuli sudah menyampaikan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Isna juga sudah menanyakan bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melakukan coaching. Baik Bu Isna, demikian praktik pasca observasi kita hari ini. Kemudian terakhir Bu Isna, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Isna kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menghadirkan kehadiran penuh, karena kadang di tengah-tengah itu kadang ada rasa ingin ngeblank ya, tapi sudah dapat atasi. Ya. Di sini juga saya sudah melihat Bu Isna sudah bisa mengatasi masalah tersebut ya. Jadi Ya. di tengah jalan tidak ada ngeblank gitu. Baik Bu Isna, demikian observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Isna, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Siang hari ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya Bu, alhamdulillah. Oh iya Bu, nanti ada sesi coaching ya dengan Bu Isna. Ya Bu, betul sekali. Ya, saya di sini nanti akan memberi dukungan kepada Bu Fitri atas kompetensi coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Isna. Terus saya juga akan mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Isna. Baik Bu. Sudah siap ya Bu ya untuk Siap. melakukan coaching? Ya, ya. Saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan nanti. Yang pertama menggunakan prinsip kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Terus ada konsep kehadiran penuh Ibu, nanti Ibu mendengarkan aktif dan juga menyusun pertanyaan yang berbobot, dan juga kita menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Ya, ada tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Ya, baik Ibu, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Fitri. Yang pertama, nanti kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa Bu Fitri? Baik Bu Yuli, terima kasih. Untuk kompetensi coaching yang nanti akan saya kembangkan, yaitu di sini nanti ada 3 Bu. Mendengarkan aktif, memunculkan pertanyaan berbobot, dan presence atau kehadiran penuh. Oh iya Ibu. Bagian kompetensi mana nanti yang secara spesifik ingin Ibu observasi?
Oke, baik Bu. Untuk kompetensi coaching yang secara spesifik nanti yaitu yang mendengarkan aktif Bu. Oh, iya. Indikator kecapean Bu yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti Baik, itu yang untuk bagaimana? ya, untuk indikator ketercapaiannya nanti saya menggunakan alur Tirta Bu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Juli. Kemudian nanti saya juga akan berusaha menggali ide untuk mencari solusi bersama-sama dengan Kuci. Baik Ibu, selamat melaksanakan coaching, semoga lancar Ibu ya. Terima kasih Bu Juli. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, Bagaimana Bu Isna kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat Bu Fitri. Alhamdulillah. Tadi saya dengar Bu Isna mencari saya, ada apa ya? Iya Bu Fitri, saya mencari Bu Fitri karena ada unek-unek yang ingin saya sampaikan sama Bu Fitri. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Fitri. Apakah Bu Fitri punya waktu? Saya punya waktu Bu Isna. Oke, silakan Bu Isna menyampaikan unek-uneknya. Tujuannya apa mencari saya? Iya Bu Fitri. Yang ingin saya sampaikan yaitu gini Bu Fitri. Saya kan mengajar di kelas dulu. Ya. Anak-anak itu kalau di kelas itu ribut sekali. Dia itu kurang antusias dalam belajar. Apalagi ada beberapa anak ya, itu dia belum bisa membaca Bu. Nah, jadi di sini saya mencari Bu Fitri ingin membicarakan apa solusi yang baik untuk saya agar kelas saya bisa menjadi baik Bu Fitri. Oke, Bu Isna berarti ada salah satu siswa yang belum bisa membaca ya Bu? Iya. Apakah Bu Isna sudah mencari tahu kira-kira apa yang menjadi anak tersebut tidak bisa atau belum bisa membaca? Iya Bu Fitri. Yang pertama, saya sudah mengidentifikasi anak ya. Nah, saya tanya, kenapa nggak bisa membaca? Nah, terus si anak bilang, katanya kalau di rumah itu dia jarang belajar untuk membaca. Nah, lalu kalau di sekolahan, ketika saya ajak untuk latihan membaca, anak tersebut tidak mau Bu. Malah terkadang itu dia pergi jajan aja terus. Nah itu orang tuanya bagaimana Bu? Sudah mengetahui atau belum anaknya itu belum bisa membaca? Nah, kemarin saya coba bertanya kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah bilang kalau anak tersebut itu di rumah dikasih les untuk membaca, tapi anak tersebut tidak mau Bu Fitri. Oh berarti dari anak itu sendiri ya Bu? Memang iya. Minatnya masih kurang gitu. Iya. Padahal kelas berapa Bu? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Dan iya. Teman-temannya bagaimana? Apakah memang ada temannya lagi yang belum bisa membaca atau hanya anak itu sendiri? Kalau teman-temannya yang lain alhamdulillah sudah bisa, hanya anak tersebut saja Bu yang kurang dalam membacanya. Oke. Dari ini kira-kira rencana dari Bu Isna sendiri bagaimana untuk mengatasinya? Kalau saya melihat anak tersebut, dia itu sangat kurang antusias dalam pembelajaran, termasuk dalam membaca. Jadi rencana saya akan mengajak anak tersebut untuk memberi tambahan jam les membaca setelah pembelajaran. Dan apakah sudah diterapkan Bu? Ya, untuk itu sudah saya terapkan, cuma belum maksimal Bu. Karena terkadang anak itu pulangnya lebih dulu, dia tidak mau menunggu sebentar gitu ya Bu. Karena yang teman-temannya udah pulang, dia ikut pulang. Karena dia tidak mau pulang di akhir. Ya. Apa takut nanti jadi terlihat kalau dia memang belum bisa membaca atau seperti apa ya Bu? Kok dia malah tidak mau memperbaiki gitu loh? Karena kalau saya tanya, kenapa tidak mau les membaca di luar jam pembelajaran? Nah, dia itu bilang karena teman-temannya sudah pulang, tetapi dia masih di sekolahan. Sedangkan dia ingin seperti anak-anak yang lain, tetap pulang seperti teman-temannya yang lain, tidak mau dibedakan. Apakah rencana Bu Isna ini sudah disampaikan kepada orang tuanya? Sudah Bu, sudah saya sampaikan. Dan orang tuanya menyetujui? Ya, orang tuanya menyetujui, tapi anaknya yang tidak berkenan kalau saya beri jam tambahan di luar jam sekolah. Iya. Jadi ini memunculkan motivasi anaknya ini ya Bu yang masih kurang karena melihat teman-temannya pulang tapi dia masih
di kelas, di sekolah. Jadi dia belum mau seperti itu. Oke. Kemudian apakah Bu Isna juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai kasus tersebut? Ya, saya bicarakan sama kepala sekolah, dan kepala sekolah menyampaikan ya kalau saya bisa membeli jam tambahan itu di sela-sela jam istirahat. Jadi bukan waktu pulangnya ya Bu? Iya. Oke. Jadi Bu Isna sejauh ini sudah melaksanakan programnya itu, jadi tidak di akhir pembelajaran, tapi di sela-sela ketika anak istirahat gitu nih. Jadi ketika teman-temannya pulang, anak tersebut juga bisa ikut pulang. Baik, terima kasih Bu Isna. Ini malah Bu Isna sudah menemukan solusinya sendiri atas permasalahan Bu Isna. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Isna? Saya rasa sudah cukup Bu Fitri. Kemudian bagaimana perasaan Bu Isna setelah melakukan coaching dengan saya? Setelah melakukan coaching ini ya, saya menjadi merasa lega dan alhamdulillah saya mendapat solusi dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Baik. Padahal di sini saya hanya menggali informasi dari Bu Isna ya. Iya. Bu Isna sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Isna. Baik Bu Isna, semoga anak didik Bu Isna yang belum bisa membaca setelah ini bisa membaca dengan pemberian waktu seperti les membaca dari Bu Isna. Semoga berkelanjutan dan anak tersebut nyaman ya Bu, maksudnya tidak terpaksa gitu, karena ini untuk kebaikan anak itu sendiri. Baik Bu Isna, demikian kegiatan kita hari ini. Kalau Bu Isna ada kesulitan, ada masalah lagi, boleh disampaikan ke saya ya Bu Isna ya. Iya, begitu. Terima kasih ya Bu Fitri ya atas waktunya. Sama-sama Bu Isna. Terima kasih Bu Isna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Isna. Ya Bu. Apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan dan indikator apa saja untuk capaian saat Bu Fitri dan Bu Isna sedang melakukan coaching tadi? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Isna dan kompetensi yang sudah saya terapkan tadi yaitu menerapkan prinsip kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi kunci dan proses kreatif. Ya Bu, kompetensi apa saja Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya nanti? Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk yang bagian memunculkan pertanyaan berbobot Bu. Karena di sini saya masih kesulitan untuk memunculkan pertanyaan berbobot. Jadi di lain kesempatan mungkin saya akan lebih berlatih lagi bagaimana caranya memunculkan pertanyaan berbobot. Ya baik Ibu, sudah melakukan coaching dengan Bu Isna dan coach pun sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, Bu. Semoga kedepannya nanti kita selalu mendapatkan kelancaran itu ya. Ya Bu, amin. Ya, terima kasih ya Bu Fitri ya. Sama-sama Bu Yuli, terima kasih atas waktunya Bu. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isna. Selamat siang Bu Juli. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu Juli hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Isna. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan melakukan observasi pada coaching yang akan Ibu Yuli laksanakan dengan Bu Fitri. Nah, Iya Bu. sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan. Namun, sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan tersebut, saya akan membacakan topik penilaian dari coaching yang akan Ibu Guru laksanakan nanti. Topik-topik penilaian tersebut diantaranya yaitu yang pertama, prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, yaitu tentang penggunaan konsep kehadiran penuh, pendengarkan aktif, dan menyusun pertanyaan berbobot dan teknik rasa.
Yang ketiga yaitu alur tirta, di antaranya yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, setelah yang tersebut ya, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Juli, yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Bu, yang pertama yaitu saya mendengarkan aktif atas permasalahan yang coach sampaikan kepada saya. Saya juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya untuk menggali ide-ide atas solusi nanti yang dicari, dan juga saya akan berusaha untuk present, Bu, kehadiran penuh, Bu. Ya. Lalu indikat secara spesifik ya, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Yuli kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengarkan aktif, Bu, tentang permasalahan yang uji hadapi. Saya akan fokus pada permasalahan itu, Bu. Selanjutnya, indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti apa saja? Saya akan menggunakan alur tirta dengan rumput, yaitu nanti berusaha ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, dan juga nanti ada tanggung jawabnya. Selain itu juga saya akan menggali ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Semoga nanti coaching antara Bu Yuli dan Bu Fitri dapat berjalan dengan baik dan sukses. Ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Juli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, ada apa ya kok tadi Bu Fitri cari-cari saya, kok tidak seperti biasanya Bu? Ya Bu Yuli, saya ini sedang ada masalah Bu dengan siswa saya di kelas. Oh iya Bu, ada masalah apa Bu? Coba diceritakan Bu Fitri. Baik Bu, terima kasih ya Bu Yuli. Tadi itu saya masuk di kelas 8E. Saya mau mengajarkan membuat poster ya Bu. Tapi ada beberapa anak yang masih belum fokus. Jadi masih ada yang mengganggu temannya, masih ada yang tiduran dan sebagainya Bu. Jadi belum fokus dengan materi yang nanti akan saya ajarkan. Oh begitu Bu Fitri. Ya. Terus kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita untuk siang hari ini Bu? Ya, setidaknya saya berkomunikasi atau berdiskusi dengan Bu Yuli itu saya mendapat pencerahan lah Bu. Jadi saya tidak merasa terbebani dengan masalah saya ingin bercerita kepada Bu Yuli. Kira-kira menurut Bu Fitri, apa saja Bu yang membuat murid-murid Bu Fitri itu kurang antusias dalam pembuatan poster tadi ya Bu ya? Ya Bu, karena saya kan mapel bahasa Indonesia ya Bu. Pas materinya itu membuat poster, dan setelah saya selidiki, ternyata kelas 8E itu baru saja melaksanakan olahraga Bu. Jadi sebelum pelajaran bahasa Indonesia, ternyata kelas 8E itu olahraga. Jadi mungkin mereka kecapean, padahal sudah diberi waktu oleh guru olahraga untuk berganti pakaian, kemudian kalau lelah, kalau capek kan ada istirahat, beli jajan di kantin, beli minum gitu Bu. Kemudian saya juga masuk ke kelas itu memang di awal sudah saya memberi kompensasi. Saya agak terlambat 5 menit sampai 10 menit Bu. Paling tidak kan anak ketika saya masuk, anak itu sudah siap gitu Bu. Tapi kenyataannya masih ada beberapa anak yang masih belum siap. Sepatu juga belum dipakai, kemudian buku pelajaran juga belum dikeluarkan gitu. Oh seperti itu ya Bu ya. Ya, intinya berarti murid Ibu itu mungkin kecapean setelah habis olahraga, biasanya itu kan capek ya Bu. Mungkin kurang antusias lah dalam menerima pelajaran dari Ibu. Terus bagaimana Bu kedepannya agar murid Ibu itu bisa antusias lagi dalam menerima pelajaran?
yang salah satunya itu mengenai poster itu tadi Iya. Bu, biar mereka bisa antusias, bisa bersemangat lagi Iya. dalam menerima pelajaran dari Ibu. Begini Bu Yuli, di kelas lain itu saya memang menerapkan ice breaking ya Bu. Iya. Sedangkan di kelas 8E ini belum saya terapkan ice breaking tersebut. Jadi rencana saya setelah saya mengetahui permasalahannya, ternyata anak di kelas ini baru saja selesai olahraga, jadi mungkin saya akan menerapkan ice breaking terlebih dahulu Bu, untuk melatih konsentrasi anak dan anak bisa lebih fokus. Jadi ice breaking sebentar, paling tidak 5 menit, kemudian baru saya mulai pembelajaran. Seperti itu Bu. Iya Bu, mungkin dengan menggunakan ice breaking itu tadi nanti anak-anak bisa lebih fresh lagi ya Bu, Iya, dalam betul. menerima pelajaran tentang poster tadi. Iya, betul. Terus dukungan dari mana saja Bu nanti yang Ibu dapatkan dalam menerapkan pelajaran poster itu kepada siswa? Dukungan yang bagaimana yang akan Ibu cari, akan Ibu dapatkan? Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk dukungannya ini saya sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah juga dengan wali kelas Bu. Wali kelas 8E ternyata memang sama seperti saya. Jadi anak-anaknya itu kurang fokus. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan rencana saya tersebut, dan baik kepala sekolah maupun wali kelas sangat setuju dengan apa yang saya sampaikan, yaitu dengan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian untuk pembelajaran poster mungkin tidak hanya di dalam kelas ya Bu, jadi kedepannya nanti setelah ice breaking kemudian anak saya suruh keluar kelas mencari contoh poster di lingkungan sekolah gitu Bu. Jadi anak biar tidak bosan di dalam kelas lebih lama gitu Bu. Jadi mencari informasinya di luar sekolah, di luar kelas. Iya, saya setuju sekali sama Bu Fitri Bu. Mungkin dengan kita mengajak anak belajar di luar kelas, anak itu tidak bosan dan lebih apa ya Bu namanya itu, bisa lebih menyerap lagi ilmu yang Ibu sampaikan kepada anak, lebih menangkap lagi ya Bu ya. Karena kan langsung bertemu dengan contoh posternya gitu, contoh realnya seperti itu. Anak juga tidak bosan Bu, karena sudah mendapat tadi ada contoh nyatanya, ada contoh realnya saja. Terus komitmen apa Bu yang nanti akan Ibu rencanakan agar pembelajaran poster itu bisa berkelanjutan, lebih baik lagi Bu? Saya berharapnya ya dengan rencana saya ini kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu, dan anak lebih fokus dan konsentrasinya tidak terpecah gitu. Jadi lebih fokus dan lebih konsentrasi, karena memang kalau pembelajaran di dalam kelas terus mungkin ada bosannya juga ya Bu, apalagi kalau sebelumnya materi pelajaran sebelumnya itu misalnya matematika atau apa, kan anak-anak juga butuh refreshing juga. Jadi saya berharapnya dan kedepannya ice breaking itu tetap akan saya lakukan di sela-sela pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat setuju dengan penerapan ice breaking dalam proses pembelajaran. Juga kita menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk kita menerapkan pelajaran, untuk kita memberikan contoh kepada siswa, itu sangat bagus sekali. Semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Yuli. Iya Bu. Dan sudah Bu, semoga nanti kita selalu mendapatkan kelancaran dan juga kemudahan dalam mendidik anak-anak bangsa ya Bu ya. Bu, amin. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya Bu, saya ada janji dengan teman. Oh iya Bu. Saya tak pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Yuli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yuli ya. Tadi Bu Yuli dan Bu Fitri sudah melakukan coaching ya, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah Bu Fitri alami. Nah, setelah pelaksanaan coaching ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli.
yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan dan apa indikator pencapaian saat coaching? Bu Yuli. Ya Ibu, yang sudah saya lakukan itu saya menerapkan prinsip-prinsip kemitraan Krishna, dan saya juga melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi Puci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide permasalahan yang dihadapi oleh Puci tersebut. Nah, lalu apa kompetensi yang ingin Ibu Juli kembangkan setelah adanya coaching tadi? Saya ingin berusaha hadir sepenuhnya, Bu. Bisa fokus terhadap kunci, terhadap permasalahan yang dihadapi, agar bisa menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi kunci itu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Yuli ya. Berarti dengan penerapan kehadiran penuh dalam pelaksanaan coaching itu. Iya, betul Bu. Ya. Tadi saya sudah melihat coaching Bu Yuli dan Bu Fikri sudah berjalan dengan baik ya. Nah, semoga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu Yuli ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bisna ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan semoga menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.